Kalau ini dibunuh, wah, susah membayangkan. Ya, apalagi kriminalisasi. Diberi ruang, diberi fasilitas, indikasi yang kuat lah ya bahwa ada manipulasi lah di ijazah itu. Yakin karena apa yang dilakukan oleh Rismon itu udah benar. Misalnya contoh kemarin kok tiba-tiba KPU Solo bahwa dokumen itu sudah dimusnahkan. Dan polisi dalam hal ini harus menempatkan dirinya di tengah. Tidak boleh berpihak dong. Sudah masuk, tetapi ada dua opsi, diminta keluar langsung atau berada di barisan belakang tapi tidak ngomong. Kami kan di sini bukan untuk menjadi penonton, Profesor Jimli, ya kan? Nah, terkait dengan tadi juga kami keberatan. Kenapa kalau kami bawa ini kasus kriminalisasi terhadap kami, akademisi, peneliti, dan aktivis, di situ ada juga Profesor Otto Hasibuan yang dari kantor pengacaranya mendampingi atau menjadi PH dari pelapor Joko Widodo. Ya, jadi itu tidak fair. Kami komplain kepada Profesor Jimli. Kenapa sedangkan jurnalis saja kalau sebisa mungkin cover both sides, mendengar cerita dari dua sisi. Nah, kenapa ini yang namanya Komite Reformasi Polri tidak mau mendengarkan cerita dari sisi kami? Sementara Otto Hasibuan ada di ruangan itu yang bisa menyuplai data atau informasi sesuai dengan versi mereka, gitu kan? Nah, inilah yang kami komplain kepada Pak Prabowo Subianto, ya dengarkanlah Pak. Iya, iya. Tapi kemudian temuan mereka ini dianggap sebuah tindak pidana, katanya mencemarkan nama baik, sehingga aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian menjadikan Rismon, Roy, dan kawan-kawan itu sebagai tersangka. Sangat menarik karena Prof. Tono juga sempat hadir ya di pemeriksaan mereka sebagai tersangka dan mengikuti juga jalannya kasus ini. Yang ingin saya tanyakan kepada Prof. Tono sebagai pakar teknologi forensik, apakah temuan Rismon dan Roy Suryo ini memang dapat dikategorikan sebuah riset atau kajian ilmiah? Karena kan banyak orang yang berspekulasi, ini bukan temuan ilmiah, ini bukan riset, ini pencemaran nama baik. Kira-kira bagaimana tuh, Prof? Ya, jelaskannya. Ini satu karya ilmiah yang sangat bernilai tinggi karena ini punya impact yang sangat besar kan sebetulnya. Oke, jadi dia punya dasar ilmiah ya, Prof? Oh iya, ya jelas. Kebetulan saya juga kan peneliti dalam bidang-bidang itu, image processing gitu ya. Oke. Ya. Nah, saya itu kan sebetulnya spesialisasi saya itu dalam fotogrametri. Oke. Nah, fotogrametri itu artinya foto itu foto, grametri itu pengukuran. Jadi pengukuran di atas foto, artinya foto itu bisa dokumen lah ya. Pengukuran di atas foto untuk memperoleh informasi. Nah, salah satu komponen dari analisis dokumen itu adalah image processing. Image processing itulah yang dilakukan oleh Rismon dan Roy. Jadi saya sangat paham betul lah dengan apa teknik-tekniknya gitu ya. Cuman memang image processing itu kan plugins itu adalah modul-modul function-functionnya itu ada ribuan. Minimal ratusan lah, itu beberapa ratus. Jadi memang belum tentu semua orang menggunakan semuanya kan gitu. Jadi Rismon dan Roy Suryo menggunakan ini, saya mungkin menggunakan yang lain. Tapi kami saling memahami lah gitu ya. Artinya ada juga overlapnya gitu. Jadi saya yakin betul ya apa yang mereka lakukan adalah sangat ilmiah, sangat saintifik gitu. Saintifik ya? Iya. Itu nggak bisa dikategorikan sebagai perbuatan-perbuatan yang justru mengarah kepada... Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini bahwasanya apapun yang terjadi, Bang Rismon CS adalah pahlawan pembela kebenaran di negara RI. Ya, mereka sangat berharap kepada Bang Rismon ini supaya bisa secepatnya mengadili Jokowi tentang ijazahnya ini. Ya, mau bersatu, presiden negara pun tidak bisa dibuktikan penegak hukumnya termul. Ya, kirain saya bentuk reformasi Polri, isinya bukan termul, ternyata isinya termul semua. Ya, sudah saya duga sebelumnya para termul ini mereka hanya bisa
mengambil uang Jokowi sebanyak-banyaknya. Makanya mereka membela kebohongan Jokowi ini tentang ijazahnya. Jadi Bang Rismond, Prabowo takut sama Jokowi. Percuma lapor Prabowo boneka Jokowi. Ya, karena Pak Prabowo ini tidak bisa memberikan kebenaran atau keadilan kepada Jokowi ini, makanya makanya masalah ijazah ini tidak pernah selesai lama kelamaan. Ya, sepakat AC bangsa yang langkah, kalau mereka diam justru mereka berdosa, ini inti beragam. Ya, ganti Kapolri harus beres wawancara ijazah palsu ini. Jadi semoga melindungi orang-orang yang baik dan benar, semangat pejuang kebenaran. Ya, mereka di sini mengharapkan para pejuang ini supaya memberikan kebenaran dengan tentang kasus pemalsuan ijazahnya ini. Jadi teman-teman, seharusnya sudah waktunya polisi berdiri di tengah. Sudah cukup lama polisi berlaku nggak adil. Ya, sementara Jokowi dengan termulnya benar-benar merusak NKRI. Jangan selalu bela Jokowi terus-terusan. Ingat nasib anak cucu bangsa kita. Ya, mereka sangat mengharapkan kepada Pak Jokowi ini dan para termulnya supaya bisa segera jujur dan menunjukin ijazahnya yang sebenar-benarnya agar masalah ini bisa selesai dengan cepat, teman-teman. Ya, jadi semakin banyak berdatangan Prof dan DR untuk mendukung hasil penelitian Roy Suryo CS. Ya, ini juga mereka mendukung Roy Suryo CS. Ya, wahai para penjabat yang melindungi kejahatan, ingatlah suatu saat kalian pasti menerima azab, ya, yang sangat pedih dari Allah akibat dari kebusukan pikiran kalian. Ingatlah ini pasti kalian rasakan. Ingatlah ini pasti kalian rasakan. Ingatlah ini kalian pasti rasakan. Jadi teman-teman, percuma ada reformasi kepolisian kalau pada ujungnya hanya akal-akalan. Karena orang-orang yang ada di dalamnya termul semua. Jadi manusia silahkan menutupi segala kedustaan. Tuhan yang ada dalam hati sering menegurnya. Kenapa mereka berukam? Ingat, kekuatan Tuhan pasti berlaku pasti. Ya, jadi teman-teman, jikalau negara tidak menempatkan dirinya sebagai pelayan negara, malah alat negara bekerja untuk mengkriminalisasi hukum, maka negara kita bukan negara hukum tapi negara kekuasaan. Ya, negara ada karena ada wilayah dan rakyat dan dibentuk negara untuk menjalankan keadilan sosial. Ya, kalau tidak ada keadilan maka sebenarnya negara sudah hancur. Ya, jadi sebenarnya negara Indonesia memiliki keadilan, hanya saja Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya, teman-teman. Ya, betul, Prof ini tapi yang namanya ada orang yang rakus jabatan berkuasa, berduet segala cara dihalalkan, gak takut dosa. Ya, segera melamat orang-orang yang merusak negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi kita lihat saja apakah Pak Prabowo bisa menefakan hukum, berdiri sebagai pemimpin khastria Pancasila jika buktikan, ambil sikap tegas pembuktian ijazah hukum. Budaya negara Republik itu adalah penegak hukum. Jadi kalau ijazah palsu berlaku, buat apa sekolah mahal-mahal? Tidak sekolah bisa jadi pejabat bahkan presiden. Jadi teman-teman, betul Prof Jimeli tidak fair. Itu ada Bung Otto, anaknya nempel Jokowi, harusnya ngaca dulu. Jadi Prabowo tidak mampu menyelesaikan kasus ijazah palsu Jokowi, sedangkan kasus ini sudah mengusik dan menciderai hidup bernegara. Memalukan. Ya, mengapa juga Pak Prabowo ini tidak bisa mengadili Pak Jokowi? Ya, karena nama negara kita sudah mulai tidak bisa diakui, teman-teman, karena para pembohong ini.
Jadi kalau yang sebagai penegak hukum, termul-termul masih mongkok di sekitarnya. Saya rasa keputusan yang benar-benar bijak dan adil akan sulit untuk ditempatkan. Ya, karena semakin kesini termul gak sadar masih mencari celah untuk melanjutkan lawan melalui narasi pidana. Jadi teman-teman, iblis Jokowi kuat, hanya Allah yang bisa mematahkan Jokowi. Jadi teman-teman, mereka juga mengatakan, Prof, kalau bisa jangan cuma bicara di luar, tapi coba Prof masuk ke dalam, hadir bersama ketika di pengadilan. Kalau bisa Prof jadi saksi ahli biar kasus ini jelas. Ya, para sopir-sopir yang sengaja menabrakkan mobil lantas diminta perbaiki mobil tersebut. Apa Anda percaya mobil ya sudah bagus? Jadi teman-teman, mereka juga mengatakan di sini, wahai termul-termul, kapan kalian sadar yang kesadaran kalian? Ya, karena suatu saat nanti kebohongan ini pasti akan terbongkar ya teman-teman. Sepandai apapun kamu menyembunyikan kebohongan, pasti suatu saat nanti akan terbongkar sendirinya. Jadi penjabat-penjabat dan aparat hukum di pemerintahan sudah tidak lagi memikirkan akibat akan terjadinya dampak kasus ijazah Jokowi. Seandainya kalian membelanya, pesan dari langit, semoga provinsi di Indonesia tidak ada lagi percaya Jakarta lagi. Jadi teman-teman, mereka mengatakan di sini penjabat aparat hukum ini sudah tidak lagi memikirkan akibat ya, karena terjadinya dampak kasus ijazah Jokowi. Seandainya kalian membelanya, ya kita harus tidak membela tentang kebohongan Jokowi ini ya teman-teman, karena pada suatu saat nanti akan terbongkar yang namanya kebohongan. Sepandai apapun kita menyembunyikan kebohongan ini, pasti Tuhan akan selalu membongkar dengan kebenaran teman-teman. Ya, jadi